Imbas didatangi Rismon Sianipar di rumah, Kasmujo diminta dilindungi LPSK, Projo, demi kemanusiaan. Fakta baru kembali mencuat soal jejak akademik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ahli forensik digital Rismon Sianipar bertemu Kasmujo, pensiunan dosen UGM yang sempat diperkenalkan Jokowi ke publik sebagai pembimbing akademiknya. Namun, dalam pertemuan singkat di Sleman, Kasmujo justru membantah semua klaim itu. Ia menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi, bahkan bukan pembimbing akademik Jokowi. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan penjelasan resmi Jokowi maupun UGM sebelumnya. Pengakuan Kasmujo kini menjadi sorotan baru dalam polemik panjang seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi. Lantas, apakah pengakuan ini memperkuat keraguan publik? Akankah Jokowi membuka dokumen akademiknya secara transparan? Atau justru sengkarut ini akan berakhir di ranah hukum? Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Ya, terima kasih. Terus Bapak. Tidak 7 enggak? 5.7 tapi. Udah. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Kasmujo yang sempat disebut sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi mengatakan dirinya bukan pembimbing akademik dan pembimbing skripsi Jokowi. Kasmujo juga mengatakan pembimbing skripsi harus di atas umur 50 tahun. Kasmujo terseret gugatan perdata atas keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Sleman. Jokowi pun pernah mengunjungi kediaman dari Kasmujo. Jokowi mengatakan kedatangannya ke rumah Kasmujo untuk menawarkan bantuan hukum. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, skripsi itu Pak, yang Bapak yang umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B ini. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan pembimbing akademik.
bukan. Saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Kalau tanggapannya dari Pak Kasmujo sendiri terkait adanya gugatan itu gimana Pak? Kemarin cepat cerita nggak? Tanggapannya dari Pak Kasmujo terkait gugatan itu gimana Pak? Ya, beliau biasa saja. Ya, saya sepakat Pak Kasmujo bagian dari polemik ini. Ya, karena dari awal Pak Jokowi juga menyebutkan beliau. Tapi kalau dianggap saksi penting, enggak juga. Kenapa enggak juga? Ya, banyak. Tapi salah satu saksi iya. Salah satu saksi iya. Karena banyak yang berkaitan langsung juga. Ya, berkaitan langsung, menyaksikan langsung, mendengar langsung, mengalami langsung. Bahkan yang melakukan perbuatan hukum langsung. UGM juga ya dalam hal ini ya sudah menyatakan kalau Pak Kasmujo itu pada saat itu dosen, bukan asisten dosen ya, tapi dosen dengan ada jabatannya. Saya lupa ada jabatannya, sehingga dengan jabatannya itu asisten ahli jabatannya. Ya, jabatannya asisten ahli. Saya tidak tahu Pak, apakah asisten ahli itu otomatis asisten dosen. Nah, itu maksud saya, ada jabatannya. Tetapi yang saya bantah tadi asisten dosen itu. Nah, ada jabatannya sehingga menurut fakultas memang dia sudah bisa menjadi dosen pembimbing. Kan begitu. Nah, sekali lagi kita perhatikan konteks video itu. Sekali lagi kita perhatikan, kasihan sebetulnya saya melihat Pak Kasmujo ini. Kalau memang beliau ini dianggap saksi penting juga, nggak apa-apa. Ya, kita himbau LPSK bila perlu beliau ini diberikan perlindungan. Ya, beliau udah tua, sakit, segala macam, kita hargain secara kemanusiaan. Ya, saya sepakat, silahkan diletakkan atau dilindungi di LPSK. Kalau memang proses penegakan hukum menganggap itu penting. Tetapi sekali lagi kita lihat konteks video itu, beliau tidak nyaman, beliau sedang sakit. Menurut saya itu konteksnya adalah supaya Rismond segera pergi dan hubungin fakultas. Itu konteksnya. Tetapi bisa saja karena keluar statement dari beliau itu bisa juga dijadikan bahan untuk misalnya men-challenge bukti yang di fakultas atau di UGM. Silakan saja nanti itu kembali lagi di proses penyidikan di Polri. Jadi kalau namanya dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi untuk satu skripsi itu kan pasti hanya satu itu, ya. Jadi kalau kemudian Kasmujo dia membantah bahwa dia bukan dosen pembimbing, ini sudah 2 kali pernyataan yang sama, ya, disampaikan dalam kurun waktu yang singkat 1-2 bulan ini. 2 kali dia menyatakan hal yang sama. Pertama setelah Jokowi berkunjung ke rumah Kasmujo, beberapa saat setelah itu dia menyatakan bahwa dia bukan dosen pembimbing. Kemudian kemarin ketika Rismond datang ke rumah Kasmujo, Kasmujo dalam waktu yang singkat itu hanya menjawab bahwa saya bukan dosen pembimbing akademik dan juga bukan dosen pembimbing skripsi. Lalu kemudian diperkuat oleh istrinya. Artinya dengan pernyataan Kasmujo ini, ya, menjadi alasan kuat Barreskrim harus buka kembali penyelidikan yang sudah dihentikan itu. Karena kaitan skripsi dengan ijazah ini kan tidak bisa dipisahkan. Nah, supaya masalah ini segera mendapatkan kepastian hukum, maka Barreskrim harus jiwa besar, membuka diri terhadap informasi yang sudah muncul begitu banyak, dijadikan bahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir ini
semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya, sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusukambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Ada lagi mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan, sehingga apa yang kami duga-duga nyawa akhirnya terbukti. Di luar pepatah, secepat apapun kebohongan berlari, waktu yang akan menentukan kebenaran akan terkuak. Dan sekarang itu semua semakin terbukti, ya, dan kita saksikan bersama. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Publik makin curiga sebenarnya ada apa kan gitu. Karena ini kan perbedaan di mana Pak Kasmudjo dijelaskan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu bahwa Pak Kasmudjo itu adalah pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi loh, pembimbing akademik. Nah itu kan sudah dijelaskan, artinya pernyataan itu sudah resmi. Tetapi menjadi menarik adalah kemudian ketika Pak Kasmudjo sendiri di depan Risma itu membantah itu juga. Nah ini kan apakah bisa saja apa yang disampaikan Mas Daman ini benar gitu ya, artinya bahwa mungkin dia karena orang Jawa marah dia didatangin terus emosi, bisa nggak nyaman ya, atau dia orang tua kan, jadi kita begitu, tapi itu berpikir positif, tapi bisa saja karena spontanitas itu jadi benar gitu kan. Semua juga punya bobot dalam setiap pernyataan yang disampaikan. Tetapi yang jelas bahwa keberadaan Pak Kasmudjo ini kan sebagai saksi kunci sebenarnya, saksi kunci salah satu, dan itu harus dilindungi, jangan sampai kemudian tiba-tiba baru sakit kan, ini harus ini harus dilihat seperti itu juga kan. Jadi dalam hal ini memang sebaiknya ada langkah, mungkin tadi disampaikan Pak ini dari Pak pengacara, mungkin ya pengertiannya memang ya para penegak hukum jadinya kan yang harus ini merespon ini semua, memastikan bahwa kondisi kan yang jelas bahwa publik sendiri sampai hari ini kemudian bertanya-tanya terus, kekepoannya kan makin tinggi publik itu, jadi sesungguhnya ada apa sih kok ramai banget gitu ya, terus siapa yang diuntungkan kan itu, pertanyaan kan seperti itu. Artinya kan yang diuntungkan, ada yang memandang wah itu keuntungan politis Pak Jokowi, ada yang menguntung lagi ya karena kemudian istilahnya branding gratis kan gitu, jadi marketingnya, tapi ada juga yang beranggapan bahwa ini persoalan hukum, tentu harus diselesaikan secara hukum terlepas dari itu semua. Jadi intinya pada publik itu sebenarnya kenapa pernyataan-pernyataan muncul terus yang isinya itu istilahnya ya mengesampingkan lah. Ini kan pernyataan dari UGM sudah dinyatakan itu resmi, dari Barreskrim sudah mengatakan itu resmi, bahkan di kesaksian teman seangkatannya pun sudah mengatakan ya sudah resmi. Artinya kan selain Pak Kasmudjo ada saksi-saksi yang lain kan yang menyaksikan. Nah ini kan menjadi pertanyaan lagi ketika kemudian saksi kuncinya sebagai saksi mahkota katakanlah itu mengatakan bahwa ini saya bukan pembimbing akademik lah, ini jadi ini kan bertentangan dengan yang di UGM, jadi masyarakat makin penasaran gitu ya, sesungguhnya ada apa kan. Akil Ketua Umum Projo Relawan Jokowi, Freddy Alex Damanik meminta Kasmudjo mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, menyusul kedatangan Rismon Sianipar ke rumahnya. Seperti diketahui, Rismon Sianipar mendatangi rumah Kasmudjo di Sleman, Yogyakarta, Minggu lalu. Saat itu Kasmudjo menolak menemui Rismon karena kondisinya sakit, bahkan terlihat wajahnya bengkak dan banyak plester di pipinya. Namun, Rismon memaksa untuk bertemu dan menanyakan beberapa hal terkait Jokowi, terutama soal statusnya sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Sambil menahan sakit dan berusaha menutup pintu rumahnya, Kasmudjo dicecar Rismon dengan pertanyaan apakah dia dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik Jokowi. Kasmudjo yang awalnya meminta agar Rismon menanyakan langsung ke fakultas, akhirnya berucap dengan mengatakan tidak. Pernyataan Kasmudjo inilah yang menimbulkan polemik baru tentang status sebenarnya Kasmudjo saat Jokowi kuliah. Pihak Rismon menuduh Jokowi telah berbohong dengan menyebut Kasmudjo pembimbing akademiknya. Mengenai hal itu, Freddy Alex Damanik mengakui bahwa Kasmudjo bagian dari polemik ini karena sejak awal Jokowi menyebutnya.
Namun, kalau peran Kasmujo ini dianggap penting, menurut Alex, tidak juga. Karena, masih banyak yang berkaitan langsung dengan polemik ijazah Jokowi ini, yakni mereka yang menyaksikan, mendengar, mengalami langsung, bahkan yang melakukan perbuatan hukum langsung. Menurut Alex, UGM telah menyatakan bahwa Kasmujo adalah dosen dengan jabatan asisten ahli saat Jokowi kuliah. Hal itu, artinya dia sudah bisa menjadi dosen pembimbing akademik. Menanggapi video Rismon yang menunjukkan bahwa Kasmujo mengaku tidak menjadi dosen pembimbing akademik, menurut Alex, video itu harus dilihat konteksnya secara menyeluruh. Kasihan juga saya melihat Pak Kasmujo, kalau memang beliau dianggap saksi penting juga, gak apa-apa. Konteks video itu, beliau tidak nyaman. Beliau sedang sakit. Menurut saya, itu konteksnya supaya Rismon segera pergi dan hubungi fakultas, kata Alex. Dengan polemik ini, Alex mengimbau kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Kasmujo. Beliau sudah tua, sakit. Kita hargai secara kemanusiaan. Kami sepakat silakan dilindungi di LPSK. Kalau memang proses penegakan